Saat panas terik dan kita sedang berada di luar rumah, beberapa teguk air mineral bisa menghilangkan rasa haus yang kita rasakan. Terbuat dari material apakah botol air mineral yang biasa kita beli? Botol air mineral umumnya terbuat dari polimer polietilena, tereftalat atau disingkat PET. Polimer PET terbuat dari monomer etilen glikol dan asam tereftalat. Monomer tersebut mengalami reaksi polimerisasi sehingga menjadi polimer. Bagaimanakah reaksi pembentukan polimer melalui reaksi polimerisasi? Untuk memahaminya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Polimer adalah molekul dengan ukuran besar yang tersusun atas ratusan atau ribuan monomer. Reaksi yang dialami oleh monomer-monomer menjadi molekul yang lebih besar, yaitu polimer, disebut reaksi polimerisasi. Reaksi polimerisasi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Pertama, polimerisasi adisi. Polimerisasi adisi adalah reaksi polimerisasi yang monomer-monomernya bereaksi membentuk polimer melalui reaksi adisi. Reaksi adisi adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Oleh karena itu, polimerisasi adisi terjadi pada monomer-monomer yang memiliki ikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Reaksi yang terjadi pada polimerisasi adisi disebabkan oleh adanya radikal bebas, yaitu partikel reaktif yang memiliki elektron tak berpasangan atau ion. Partikel reaktif ini memicu reaksi rantai pada pembentukan polimer, sehingga menyebabkan reaksi polimerisasi berlangsung sangat cepat, bahkan hanya dalam hitungan detik. Proses polimerisasi adisi berlangsung dalam 3 tahap, yaitu inisiasi, propagasi, dan terminasi. Inisiasi. Inisiasi adalah tahap pembentukan radikal bebas. Pada tahap ini, zat inisiator radikal bebas menyerang ikatan rangkap pada atom karbon. Zat yang menjadi inisiator ini dapat berupa hidrogen peroksida. Molekul hidrogen peroksida dapat terpisah menjadi partikel reaktif yang memiliki elektron bebas, seperti pada reaksi berikut. Partikel radikal bebas inilah yang menyerang ikatan rangkap pada atom karbon, sehingga molekul membentuk ikatan tunggal dengan inisiator tersebut. Sementara itu, atom karbon lainnya akan membentuk radikal bebas yang baru. Propagasi. Pada tahap propagasi, radikal bebas yang baru bereaksi dengan molekul lainnya secara terus-menerus hingga membentuk rantai yang panjang. Terminasi. Terminasi terjadi ketika dua radikal bebas bereaksi satu sama lain, sehingga dua elektron bebasnya membentuk ikatan kovalen. Hal ini menyebabkan radikal bebas pada tiap molekulnya menghilang. Contoh dari reaksi polimerisasi adisi ini adalah pada pembentukan polimer alami.
seperti pembentukan poliisoprena serta pembentukan polimer sintetis, seperti pembentukan polietilena, pembentukan polistirena, pembentukan politetrafluoroetilena atau teflon, dan pembentukan polivinil klorida atau PVC. Reaksi pembentukan poliisoprena dari monomer isoprena adalah sebagai berikut. Reaksi pembentukan polietilena dari monomer etilena adalah sebagai berikut. Reaksi pembentukan polistirena dari monomer stirena adalah sebagai berikut. Reaksi pembentukan politetrafluoroetilena atau teflon dari monomer tetrafluoroetilena adalah sebagai berikut. Reaksi pembentukan polivinil klorida atau PVC dari monomer vinil klorida adalah sebagai berikut. Kedua, polimerisasi kondensasi. Polimerisasi kondensasi terjadi pada monomer-monomer yang memiliki dua gugus fungsi atau lebih. Pada reaksi ini, sejumlah molekul kecil dilepaskan, seperti air, metanol, amonia, dan asam klorida. Polimerisasi kondensasi dikategorikan menjadi polimerisasi kondensasi alami dan polimerisasi kondensasi buatan. Contoh dari polimerisasi kondensasi alami adalah pembentukan protein dari asam amino. Sedangkan contoh dari polimerisasi kondensasi buatan adalah pembentukan PET, nilon, bakelit, dan Kevlar. Reaksi pembentukan protein dari asam amino adalah sebagai berikut. Reaksi pembentukan polietilena tereftalat atau PET dari monomer etilen glikol dan asam tereftalat adalah sebagai berikut. Reaksi pembentukan nilon 6,6 dari monomer 1,6 diaminoheksana atau heksametilenddiamin dan asam 1,6 heksanadioat atau asam adipat adalah sebagai berikut. Reaksi pembentukan bakelit dari monomer fenol dan formaldehida adalah sebagai berikut. Reaksi pembentukan Kevlar dari monomer tereftaloil klorida dan parafenilenddiamin adalah sebagai berikut. Poin-poin penting pada pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Pertama, reaksi yang dialami oleh monomer-monomer menjadi molekul yang lebih besar, yaitu polimer, disebut reaksi polimerisasi. Kedua, reaksi polimerisasi terbagi menjadi polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Polimerisasi adisi adalah reaksi polimerisasi yang monomer-monomernya bereaksi membentuk polimer melalui reaksi adisi atau pemutusan ikatan rangkap. Polimerisasi kondensasi adalah reaksi penggabungan monomer-monomer disertai dengan pelepasan molekul kecil. Ketiga, tahap-tahap reaksi polimerisasi adisi adalah inisiasi, propagasi, dan terminasi. Keempat, contoh dari reaksi polimerisasi adisi adalah pada pembentukan polimer alami.
seperti pembentukan poliisoprena serta pembentukan polimer sintetis, seperti pembentukan polietilena, pembentukan polistirena, pembentukan politetrafluoroetilena atau teflon, dan pembentukan polivinil klorida atau PVC. Kelima, polimerisasi kondensasi dikategorikan menjadi polimerisasi kondensasi alami dan polimerisasi kondensasi buatan. Contoh dari polimerisasi kondensasi alami adalah pembentukan protein dari asam amino. Sedangkan contoh dari polimerisasi kondensasi buatan adalah pembentukan PET, nilon, bakelit, dan Kevlar.